Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Aulia Fatona dengan nomor NPM 72021292 dari kelas perpajakan C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiranaja Madura. Di sini saya akan membahas atau mengulas kembali hasil resumen saya terkait materi surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu fungsi SPT. Bagi wajib pajak, penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan melaporkan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sebenarnya terhutang dan melaporkan. Dan bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan disetorkannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan penghitungan serta pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan harta serta kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Dan yang kedua, SPT masa. Adapun prosedur penyelesaian SPT. A. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara yang lain. B. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan mentandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. C. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. D. Penandatanganan SPT dilakukan secara biasa, dan E. Melampirkan bukti-bukti pada SPT. Selanjutnya yaitu batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. B. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang terakhir, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang selanjutnya yaitu pengertian SSP atau surat setoran pajak. SSP yaitu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara yang lain melalui kas negara dan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan fungsi dari SSP yaitu adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah divalidasi. Kemudian selanjutnya batas akhir untuk SPT tahunan PPh WPOP. Batas waktu pelaporan SPT-nya yaitu adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yang mana yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga
Batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret untuk tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, maka sebagai contohnya yaitu jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal tanggal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Dan yang selanjutnya yaitu batas akhir untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu yang mana berakhir pada bulan Desember. Sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal pada tanggal 30 April di tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018, WP menggunakan tahun buku pada 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal pada tanggal 31 Juli 2019. Adapun kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayarkan lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Dan yang terakhir, batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya yaitu adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajaknya. Paling lama 15 hari setelah saat keterhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu pertama, jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, yaitu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau juga hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang terakhir, hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sekian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.